Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurjaman. Saya dari jurusan Sistem Informasi Universitas Nusa Putra. Ini adalah video pemenuhan tugas mata kuliah Sistem Operasi, di mana dalam video ini saya akan menyampaikan bagaimana cara mengatasi deadlock menggunakan software yang bernama CPU Simulator. Dalam software ini semua proses yang biasa dilakukan dalam CPU itu bisa disimulasikan. Bahkan proses-proses yang kita inginkan atau resource yang kita ingin buat itu dapat kita buat di dalam CPU simulator, hingga nanti akhirnya kita membuat sebuah deadlock kita sendiri, dan nantinya juga kita akan mencoba mengatasi deadlock yang terjadi ini menggunakan beberapa metode yang ada di CPU simulator tersebut, atau menggunakan metode release, atau metode secara umum itu merilis salah satu proses untuk membuat proses lain itu kembali berjalan, dan akhirnya deadlock tersebut terselesaikan. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke videonya. Let's go. Oke, teman-teman, jadi inilah menu utama dari CPU simulator, dimana di sini kita akan membuat sebuah proses, dan nanti prosesnya itu akan deadlock dengan settingan yang nanti kita akan buat supaya terjadi deadlock. Nah, untuk membuat programnya, kita bisa ke menu advance yang ada di sini, yang ada di menu ketiga dari kiri ya. Kita bisa pilih compiler di sini. Nah, setelah kita masuk ke compiler, kita di sini bisa masukkan kodenya untuk membuat program. Saya sudah sediakan, jadi tinggal paste di sini. Nah, ini biar saya jelaskan dulu sedikit-sedikit. Ini tuh maksudnya kita akan membuat program dengan nama P1 ya. Lalu di sini kita akan mengalokasikan satu resource. Lalu kita akan menunggu selama 3 detik, lalu resource selanjutnya akan dialokasikan ya. Nah, setelah itu di sini akan kode ini akan membuat program ini itu akan beralih kepada program yang selanjutnya. Lalu program ini pun akan ditutup gitu. Nah, setelah kita memasukkan kode ini untuk membuat program P1, kita bisa lakukan kita harus compile dulu sebelum nanti bisa dimasukkan ke dalam proses ya. Jadi di sini kita masuk ke menu compile yang ada di kiri bawah. Teman-teman lihat kan asalnya dari edit source, dan di sini ada compile. Kita kembali ke menu, maksudnya kita pilih ke menu compile, lalu kita pilih compile di sini. Setelah itu program kita akan di-compile hingga nanti kalau misalkan prosesnya berhasil, nah seperti ini, maka menu load in memory akan terbuka di sini. Nah, kita akan load program ini ke dalam memori kita. Nah, kita klik ini, dan nanti akan ada menu baru di mana di sini tuh kita bisa memasukkan program kita di sini gitu. Nah, ya ini ya. Jadi seperti teman lihat di sini ada program kita yang bernama P1, yang nanti kita bakal bisa jalankan program ini. Nah, setelah itu kita langsung kembali lagi ke menu compiler. Kita akan buat lagi program dengan nama P2 dengan resource 2, dan resource yang keduanya yaitu 3. Karena di sini kita akan melakukan looping sampai bertemu dengan deadlock, maka kita perlu memasukkan resource secara berurutan. Lalu kita compile lagi. Ini teman-teman bisa skip sampai langsung ke program P4 karena saya akan membuat program P4, atau nanti mungkin videonya saya akan percepat ya. Kita compile. Nah, setelah selesai kita login memori lagi. Nah, P2 sudah masuk, kita buat lagi yang selanjutnya. Kita kasih nama P3 dengan alokasi 3 ke 4. Lalu kita compile kembali. Lalu kita login memori lagi. Setelah itu kita buat yang terakhir dengan nama P4. Di sini 4 ke 1. Kenapa ke 1? Karena kita akan melakukan looping ya. Jadi kita akan kembali lagi ke resource yang satu tadi, yang dari program 1. Oke, setelah itu kita compile kembali. Yap, lalu login memory. Nah, setelah ini menu compile tidak akan digunakan lagi. Jadi teman-teman bisa close saja di sini supaya tidak mengganggu, karena setelah ini kita akan membuka menu baru yaitu OS ya. Di sini kita klik menu OS-nya. Setelah itu kita boleh lebarkan saja biar lebih enak dipandang.
dan menunya lebih lebar. Nah, di sinilah kita akan melakukan sebuah tes gitu ke dalam terhadap program yang sudah kita buat ini. Dimana settingannya itu saya akan setting menjadi seperti apa ya, di prosesnya itu dipercepat gitu supaya deadlocknya cepat ketemu. Nah, di sini kita bisa pilih menu round robin ya, yang bisa kalian lihat di kanan atas di scheduler. Di sini round robin. Lalu kita bisa pilih ticksnya ke 10. Lalu CPU speednya kita bisa naikkan ke 1 ya, ke yang paling cepat. Nah, setelah itu untuk bisa memonitoring prosesnya, kita bisa ke menu views yang ada di sini ya. Di sini kan kita ada di OS control nih. Nah, kita ke menu views. Lalu kita buka resource-nya. Kita perlihatkan resource yang nanti akan berlangsung gitu di dalam proses ini. Nah, seperti ini. Hijau artinya prosesnya itu sedang berjalan atau berhasil dijalankan ya. Nah, seperti yang ada di sini nih, ini tuh available, allocated only, dan allocated plus requested. Jadi yang merah ini nih yang nanti apa ya, yang menjadi salah satu indikator akan terjadinya sebuah deadlock. Biasanya ada 2-3, mungkin 4 bidang yang ada di situ yang akan berwarna merah. Kita langsung jalankan programnya dengan kembali lagi ke OS control. Lalu kita oh ya, sebelum kita start di sini saya lupa untuk memasukkan programnya dulu ya. Jadi kita masukkan dulu program kita ke dalam CPU ini, ke dalam running process, ke dalam program OS-nya. Nanti ini bisa diklik 2 kali saja. Itu kita masukkan P2. Lalu kita masukkan P3. Kita masukkan P4. Nah, setelah selesai, mari kita mulai. Kita klik start di sini. Nah, setelah itu kita bisa lihat proses yang terjadi di sini. Nah, prosesnya itu sedang berlangsung, sedang melakukan program kita itu sedang berjalan, dan kita lihat apakah akan terjadi sebuah deadlock atau tidak. Oke, seperti yang bisa teman-teman lihat di sini terdapat warning di mana proses deadlock is detected. Nah, di sini terjadi sebuah deadlock ya. Nah, disinilah peran kita untuk mencari solusi bagaimana untuk mengatasi deadlock ini. Nah, untuk cara yang pertama kita akan coba cara manual, di mana di sini kita akan rilis salah satu program yang sedang berjalan ini, research ini ya, yang ini akan membuat proses mungkin berjalan lagi. Nah, kita akan coba rilis R1 ini ya, yang mengalami allocated dan requested ini. Kita coba rilis ini. Oke, seperti yang bisa teman-teman lihat, semua prosesnya sudah kembali menjadi hijau, dimana artinya deadlock telah kita atasi dengan cara manual tadi ya, dengan cara kita merilis salah satu bidang research ini yang mengalami masalah ya. Nah, selain cara itu, di sini teman-teman bisa lihat ada beberapa menu, kan ada menu prevent, recover, avoid, dan detect ya. Nah, ini itu adalah salah satu menu-menu yang nanti kita bisa gunakan juga untuk membantu melakukan fixing pada deadlock yang terjadi ya. Jadi untuk sekarang kita akan coba satu persatu dari setiap fungsi yang ada di sini ya. Oke, kita harus masukkan terlebih dahulu programnya lagi di sini ya. Kan coba pakai ini ya, pakai menu yang pertama, namanya itu disallow hold and wait. Jadi di sini tuh kita tidak akan membolehkan menunggu menahan atau menunggu ya dalam nanti prosesnya itu. Dalam pembagian research itu nanti tidak akan ada proses menunggu dan menahan. Kita akan lihat ini apakah dengan settingan ini akan bisa mengatasi masalah deadlock yang tadi kita alami. Kita coba cek di sini, lalu kita coba start kembali. Oke, seperti yang teman-teman lihat ya, dari tadi programnya itu berjalan, semua research itu berjalan dengan lancar ya, dengan lancar tanpa ada masalah. Jadi dapat kita asumsikan bahwa
settingan ini itu, yaitu untuk mematikan atau tidak mengizinkan menahan dan menunggu si research ini, mengakibatkan kita akan lancar dalam melakukan alokasi research dan juga terhindar dari deadlock. Jadi cara paling ampuh ya. Oke, kita akan coba cara yang kedua, yaitu dengan melarang atau disallow ya, circular wait-nya. Jadi sirkular dari nunggunya itu gak bakal ditolak gitu, bakal tidak diizinkan. Kita akan lihat apakah ini akan ampuh untuk mengatasi deadlock atau tidak. Kita akan masukkan lagi programnya dan kita coba tekan start. Oke, sepertinya cara yang kedua ini kurang efektif dalam kasus saya ini ya, kasus dimana ada 4 proses, ada 4 program yang berjalan. Jadi mungkin ini tidak cocok di sini. Ya udah, kalau gitu kita langsung aja ke settingan selanjutnya ya, dan kita akan rilis dulu semua program ini. Oke, setelah kita rilis semuanya, kita akan coba untuk mengaktifkan menu use total ordering. Ini salah satu teknik juga untuk mengatasi sebuah deadlock. Mari kita coba langkah ini apakah akan berhasil mengatasi deadlock atau tidak. Nah, jadi kita langsung lakukan start kembali dan kita akan lihat. Oke, jadi ternyata metode ini juga cukup ampuh ya untuk mengatasi deadlock dengan 4 program yang berjalan di sini yang sudah saya setting itu. Dan mari kita coba langsung ke cara selanjutnya ya, yaitu dengan cara melakukan recover. Nah, di sini ada dua teknik yang bisa kita gunakan. Yang pertama itu abort dan yang kedua itu preempt sources ya. Jadi kita akan coba lakukan prosesnya itu nanti bakal dimatikan. Jadi ketika nanti program itu dijalankan terus terjadi deadlock, nanti akan mematikan program secara otomatis, dan tentu saja bakal diurutkan menurut prioritas. Jika memang program itu sedikit, mungkin akan dilakukan abort gitu ya. Oke, kita akan coba dan mari kita mulai. Dan ya, seperti yang bisa teman-teman lihat, ternyata dengan melakukan abort terhadap program yang sedang berjalan atau research yang sedang dialokasikan, coba rilis all dulu, lalu kita akan coba langkah selanjutnya, yaitu dengan mengaktifkan preempt resources. Oke, kita akan coba checklist ini dan kita lakukan, dan mari kita mulai. Oke, dan ternyata sangat mengejutkan, ternyata deadlock diatasi dengan sendirinya oleh preempt resources. Tadi sempat terjadi sebuah deadlock, tapi deadlocknya kembali mati, jadi prosesnya berlanjut. Berarti ini sepertinya akan berhasil. Kita akan lihat sampai ke akhir. Preempt resources bisa mengatasi deadlock. Oke, kita akan coba cara terakhir, yaitu di menu detect ya di sini, dimana ketika kita mengaktifkan menu ini, si deadlock itu tidak akan dideteksi. Artinya, kalaupun nanti misalkan terjadi sebuah deadlocknya itu tidak akan dianggap dan proses akan tetap dilanjutkan gitu. Ya, kita akan coba. Dan kita akan start. Dan ya, seperti yang bisa teman-teman lihat, di sini tidak ada warning bahwa sedang terjadi sebuah deadlock. Tapi seperti bisa teman-teman lihat di menu kanan bawah ya, kiri bawah, ada di waiting process. Nah, kita bisa lihat semua program yang tadi kita sudah jalankan itu semuanya berada di waiting ya. Jadi sebenarnya ketika kita menggunakan settingan ini,
ya memang deadlock tidak terjadi, tapi proses tidak dilakukan sama sekali ya. Itu artinya kita seperti tidak melakukan sebuah prosesnya gitu. Tapi ini juga ya cukup ampuh untuk beberapa program mungkin dimana deadlocknya tidak akan terjadi. Daripada terjadi sebuah error kepada software tersebut atau kepada OS tersebut, ya lebih baik tidak usah dihadapi saja deadlocknya seperti itu. Mungkin itu saja video dari saya, tutorial dari saya. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga video yang saya buat ini bisa menjadi pembelajaran untuk teman-teman dan menjadi bahan pembelajaran untuk teman-teman. Dan saya juga ingin mengatakan terima kasih kepada Pak Dede selaku dosen dari mata kuliah sistem operasi. Oke, itu saja video dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah tutorial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.